Oke, kita langsung bahas ya. Ada peringatan cuaca yang serius banget dari BMKG buat akhir April 2026 nanti. Ini bukan sekedar ramalan cuaca biasa loh. Ini tuh sinyal kewaspadaan tingkat tinggi untuk seluruh Indonesia. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas, ada apa sebenarnya di balik peringatan ini, dan apa artinya buat kita semua. Kita mulai dari kutipan yang jujur aja, kedengarannya dramatis banget dari laporan BMKG. Coba deh, perhatiin frasa ini. Instabilitas yang luar biasa. Ini tuh penegasan kalau yang kita hadapi bukan musim pancaroba biasa. Atmosfer di atas kita lagi bergejolak hebat. Dan inilah yang jadi sumber dari semua potensi cuaca ekstrim yang akan kita bahas. Jadi, biar jelas ya, poin utamanya adalah akhir April nanti punya ancaman yang besar dan dampaknya luas. Jadi, buang dulu deh bayangan soal pancaroba yang cuma panas terik siangnya, terus sorenya hujan. Kenyataannya, situasinya bakal jauh lebih rumit dan ya lebih berbahaya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bedah lebih dalam lagi, separah apa sih peringatan resmi yang dikeluarkan ini, dan apa aja yang perlu kita waspadai secara spesifik. Nah, ini dia yang unik sekaligus bikin was-was. Ada semacam paradoks cuaca. Di satu sisi, hampir seluruh Indonesia diancam hujan super lebat, badai, dan banjir. Tapi, di saat yang bersamaan, BMKG justru ngeluarin peringatan kekeringan buat daerah-daerah spesifik kayak Aceh Timur sama Rote Endau. Ini nunjukin betapa nggak stabil dan nggak meratanya kondisi atmosfer kita saat ini. Sekarang, kita coba cari tahu penyebab utama dari semua kekacauan cuaca ini. Kita bakal bedah anatomi dari aktor utama di balik semua drama cuaca ekstrim ini. Jadi, apa sih sebenarnya biang keladi dari hujan deras, angin super kencang, bahkan sampai hujan es yang mengancam itu? Jawabannya ada di langit, dalam satu bentuk awan yang spesifik banget dan punya kekuatan destruktif. Nah, ini dia jawabannya, awan cumulonimbus, atau kita singkat aja CB. Coba bayangin awan ini kayak pabrik badai raksasa di angkasa. Panas matahari yang kuat banget di masa pancaroba ini bikin udara basah di bawah melesat naik dengan super cepat. Proses ini ngebentuk menara awan yang menjulang tinggi, penuh dengan energi perusak. Di dalam awan monster inilah proses pembentukan hujan es bisa terjadi. Prosesnya kira-kira begini. Angin kencang yang bergerak ke atas itu mendorong tetesan-tetesan air sampai ke lapisan atmosfer yang dingin banget. Di sana, tetesan air tadi membeku, terus saling tabrakan, dan akhirnya ngebentuk gumpalan es yang makin besar. Kalau udah terlalu berat, gumpalan es ini akhirnya jatuh ke bumi. Itulah hujan es. Biar kebayang skalanya ya, radar BMKG itu mendeteksi puncak awan CB ini bisa tembus lebih dari 7 km ke atas. Di ketinggian segitu, partikel-partikel es saling gesek dan menciptakan muatan listrik raksasa yang kita lihat sebagai petir. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar awan mendung biasa, ini menara badai vertikal. Oke, kita udah ngerti nih sains di baliknya. Sekarang, mari kita lihat dampaknya secara langsung di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, di mana dan kapan ancaman ini jadi yang paling besar? Peta ini nunjukin kemungkinan tumbuhnya awan cibi. Daerah yang frekuen kayak Maluku, ya emang udah langganan badai. Tapi, yang justru harus kita perhatiin banget itu kategori occasional. Kenapa? Karena ini mencakup hampir semua wilayah padat penduduk. Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Artinya, hampir nggak ada yang bisa santai. Badai bisa muncul di mana aja, kapan aja. Kita coba pecah per fase ya. Fase pertama tanggal 23 sampai 24 April. Ini bisa dibilang puncak-puncaknya. Wilayah yang disebutin di sini kayak Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Papua, statusnya udah siaga. Artinya, ancaman banjir dan longsor itu sangat nyata dan harus diwaspadai banget. Lanjut ke fase kedua, kita lihat petanya mulai bergeser. Sekarang giliran sebagian wilayah Sumatera yang masuk status siaga. Sementara itu, Jawa Barat, Maluku, dan Papua ancamannya masih tinggi. Ini nunjukin gimana pusat badainya seolah-olah bergerak melintasi Indonesia. Nah, menjelang akhir bulan, walaupun kelihatannya badainya mulai melemah secara umum, risikonya itu masih sangat tinggi di beberapa wilayah spesifik, seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah. Jadi intinya, ancamannya nggak selesai barengan, tapi menyusut ke titik-titik bahaya yang tetap harus diwaspadai. Oke, dari tadi kita ngomongin masalah terus ya. Sekarang, kita beralih ke solusinya. Karena yang menarik adalah gimana cara berbagai daerah merespon ancaman ini. Ternyata banyak banget strategi yang proaktif, inovatif, dan disesuaikan banget sama kondisi lokal masing-masing. Coba nih lihat betapa cerdasnya respons-respons ini. Di Jawa Timur, warganya diberdayakan dengan kearifan lokal buat membaca awan. Jadi kayak punya sistem peringatan dini alami. Beda lagi sama Jakarta, yang langsung menghubungkan cuaca ekstrem ini sama resiko DBD. Keren.
Terus Jawa Tengah, ini mikirnya jauh ke depan. Banjir diatasi sekarang sambil siapin sumur buat antisipasi musim kering nanti. Nah, kutipan dari BPBD Brau ini membawa kita langsung ke situasi di lapangan. Ini bukan sekedar imbauan biasa loh, ini instruksi yang bisa menyelamatkan nyawa. Buat para nelayan, awan hitam pekat di cakrawala itu bukan lagi cuma tanda mau hujan, tapi sinyal bahaya yang harus direspon saat itu juga. Di sisi lain, ada juga yang pakai pendekatan teknologi dan informasi. Riau misalnya, secara proaktif pakai teknologi modifikasi cuaca buat memaksa hujan turun di lahan gambut. Jadi ancaman hujan malah diubah jadi solusi pencegahan karhutla. Terus di Sultra, BPBD nggak cuma melawan cuaca, tapi juga melawan hoaks dengan memberikan penjelasan ilmiah. Oke, setelah kita bahas dari skala besar sampai strategi daerah, sekarang kita fokus ke yang paling penting, diri kita sendiri. Apa langkah praktis yang bisa kita semua lakukan biar tetap aman? Ini kelihatannya dasar banget, tapi sering banget dilupain. Kalau badai datang, nomor 1, cari bangunan yang kokoh dan masuk ke dalam. Yang absolut nggak boleh dilakukan adalah berlindung di bawah pohon, itu malah narik petir, atau di dekat papan reklame yang bisa ambruk, dan hati-hati sama benda-benda yang bisa terbang, ketiup angin. Buat yang lagi nyetir di jalan, resikonya jelas lebih besar. Wajib, hukumnya, kurangi kecepatan, drastis. Nyalain lampu biar mobil kita kelihatan, dan kasih jarak lebih jauh dari mobil di depan. Selalu waspada sama yang namanya aquaplaning, kondisi di mana ban mobil kehilangan cengkraman karena genangan air. Itu bahaya banget. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Peringatan di bulan April ini mungkin akan lewat, tapi frekuensi cuaca ekstrim kayak gini kelihatannya makin sering terjadi. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar gimana cara selamat dari badai kali ini, tapi lebih ke gimana cara kita semua sebagai individu, komunitas, dan bangsa beradaptasi dengan apa yang mungkin akan menjadi sebuah kenormalan yang baru.